Saya mengikuti sebuah grup debat Islam Kristen, dan di dalam salah satu postingannya ada seorang komikus, ya, pihak seberang itu, yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena dia sendiri menolak disebut atau dipanggil sebagai Tuhan. Yang menyerang ini menggunakan teks dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Coba kita melihat ayatnya itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi berdasarkan ayat-ayat ini, kemudian si komikus itu, ya, saya tidak menyebut dia polemikus tapi lebih tepat komikus, dia memberikan beberapa penafsiran dan kemudian saya akan langsung jawab. Pertama, dia mengatakan begini, artinya setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan tidak akan masuk ke surga. Hanya orang yang memanggil Allah Tuhanlah yang akan masuk surga. Panggil Yesus tidak masuk surga berdasarkan ayat itu, tapi kalau kita panggil Allah Tuhanlah yang masuk surga. Tanggapan saya begini, orang ini membangun sebuah konsep dengan mengatakan bahwa menurut ayat ini, karena orang yang berseru Yesus adalah Tuhan itu tidak masuk surga, maka dengan demikian dia memberikan sebuah kesimpulan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Menurut dia yang benar adalah memanggil Allah Tuhanlah yang masuk surga. Nah, sekarang saya tanya, di bagian mana dikatakan bahwa hanya orang yang memanggil Allah Tuhanlah yang akan masuk surga? Tunjukkan di dalam ketiga ayat tersebut. Dan di dalam 3 ayat yang sudah digunakan tersebut tidak mencatat demikian. Yang tercatat adalah yang melakukan kehendak Bapakku yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 21. Jadi seseorang bisa masuk surga itu karena dia telah melakukan kehendak Allah. Tapi tunggu dulu, ingat ya, kita akan melihat teks ini lebih jauh lagi dengan meninjau ayat-ayat sebelum dan sesudahnya supaya kita memiliki sebuah penafsiran yang utuh dan tidak salah paham dan gagal paham. Karena ayatnya tidak bicara cuma di dalam 3 ayat ini saja, tapi ada ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Sehingga kita bisa mengetahui apa sebetulnya syarat keselamatan di dalam kekristenan. Kemudian yang kedua, si komikus itu mengatakan demikian. Pada waktu itulah aku akan berterus terang, artinya Yesus akan berterus terang kepada siapa? Kepada orang-orang Kristen dan akan meluruskan agama Kristen kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Artinya, kata Yesus, aku tidak pernah mengenal engkau. Siapa yang dimaksud Yesus? Kalau Yesus itu Tuhan, masa dia tidak kenal sama ciptanya sendiri? Ini tafsiran dia. Tanggapan saya begini. Kata-kata aku tidak pernah mengenal kamu itu adalah kalimat Yesus yang tidak boleh dipahami bahwa Yesus memang tidak benar-benar mengenal dalam arti tidak mengetahui sepak terjang para pembuat mujizat itu. Tidak demikian. Yesus jelas mengenal mereka, mengenal orang-orang itu karena dia membicarakan tentang mereka di ayat yang ke-22. Kalau dia tidak mengenal mereka, ya tidak mungkin dia bicara mengenai orang-orang itu. Pernyataan Yesus di ayat 23 itu sebetulnya bukan berkaitan dengan pengenalan secara lahiriah, tapi pengenalan yang lebih dalam lagi, yaitu secara rohani. Orang-orang itu mengaku Kristen, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Kristus. Memang mereka terlihat buat mujizat, melayani Tuhan di gereja dan sebagainya, tapi mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kalau mereka sungguh-sungguh percaya dan diselamatkan, Yesus pasti mengenal mereka. Saudara bisa melihat dalam Yohanes pasal 10 ayat 27, lalu kemudian 2 Timotius 2 ayat 19. Pasti Yesus akan kenal, ya, karena Yesus mengenal setiap domba-dombanya. Hanya domba-domba yang dia kenal, kambing-kambing itu nggak dikenal. Tapi ingat ya, pengenalan ini bukan secara jasmani atau lahiriah, tapi secara rohani. Mereka yang percaya kepada Yesus, itulah orang yang dikenal oleh Yesus Kristus. Nah, orang-orang seperti inilah yang tidak dikenal Yesus di dalam teks tadi ya, dalam Matius 7 itu. Walaupun mereka sudah terlihat melayani Tuhan ya di ayat 22, tapi Yesus sama sekali tidak mengenal mereka.
Dan di zaman sekarang realitanya memang demikian. Ada oknum-oknum tertentu yang membuat semacam kebaktian kebangunan rohani, kebaktian penjagaan iman dan sebagainya. Lalu mereka kemudian mendemonstrasikan apa yang mereka katakan sebagai kuasa Allah yang menyembuhkan berbagai penyakit, pengusiraan setan dan sebagainya. Dan saya seringkali hadir dalam KKR demikian, di mana ada seorang yang ada di mimbar ketika selesai khotbah, kemudian di altar call menantang setiap orang yang mengalami sakit apapun maju ke depan dan didoakan. Mereka menggunakan nama Yesus untuk mendoakan orang yang sakit, banyak yang sembuh dan sebagainya. Tapi itu bukanlah jaminan yang pasti bahwa orang tersebut sudah dikenal oleh Yesus. Karena bisa saja itu datang dari iblis, dan bisa saja itu ada trik-trik tertentu yang mereka pakai untuk tujuan-tujuan tertentu, dan itu sudah terbukti. Banyak fakta yang menyatakan demikian. Oke? Dan ini sudah tertuang di dalam Matius pasal 7. Orang yang mengadakan mujizat semacam demikian justru tidak dikenal oleh Yesus. Aneh bukan? Padahal mereka menggunakan nama Yesus. Tapi menggunakan nama Yesus, mengadakan mujizat yang terlihat seperti mujizat sungguh-sungguh terjadi, itu tidak menjamin dia orang Kristen sejati. Sekali lagi, ada penelitian bahwa hal tersebut ada yang sudah disetting sedemikian rupa dan itu tidak benar-benar terjadi. Firman Tuhan dalam Matius 7 itu tergenapi pada hari ini. Jadi kata-kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka, ayat 23, itu tidak berarti bahwa Yesus sedang meluruskan pemahaman orang Kristen yang salah tentang keilahian Yesus. Tetapi terkait dengan ketidakpercayaan orang-orang tersebut, dan itu nampak di dalam perilaku mereka. Itu maksudnya. Yang ketiga, si komikus itu berkata demikian, ya, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan Yesus pun bilang bahwa membunuh Yesus itu bukan penebusan dosa, tapi pembuat kejahatan. Nah, ini tafsiran konyol selanjutnya oleh si komikus itu, ya, tafsiran lucu selanjutnya. Jawaban saya begini, ya, di poin ini kembali kita melihat kekacauan dari si penyerang tersebut yang hanya asal serang Alkitab saja. Kata-kata enyahlah dariku kamu sekalian pembuat kejahatan, dia kemudian mengaitkan itu dengan pembunuhan Yesus dan penebusan dosa. Apa hubungannya? Coba, hubungannya apa? Kaitannya di mana? Padahal teksnya sama sekali tidak membicarakan hal itu. Yang dibicarakan adalah para pembuat mujizat yang tidak membarengi kegiatan mereka itu dengan sikap yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu konteksnya. Dan tadi saya sudah menyinggung bahwa jika kita hanya melihat ayat 21 sampai 23 saja, maka kita bisa saja memahami bahwa syarat berada dalam kekekalan di surga itu adalah melakukan kehendak Allah. Tetapi sebetulnya Yesus tidak memaksudkan demikian. Nah, kita harus memperhatikan seluruh konteksnya agar kita bisa memahami dengan benar. Kalau kita melihat ayat 15, di sana sedang membicarakan nabi-nabi palsu yang ada di tengah-tengah jemaat Kristen. Dia menyamar sebagai domba atau jemaat, tetapi sesungguhnya mereka digambarkan sebagai serigala yang buas. Maksudnya apa? Bukan dalam arti literal. Mereka kemudian manusia lalu berubah menjadi serigala. Nah, seperti itu. Maksudnya bahwa mereka bukan Kristen yang sesungguhnya. Lah, bagaimana kita bisa mengetahui mereka bukan Kristen sesungguhnya? Itu terlihat dari buahnya, Alkitab katakan. Kalau sudah melihat ayat 16 sampai 20, ya, penekanan terhadap buah yang dihasilkan itu bisa kita gunakan untuk menilai seseorang itu apakah dia sungguh-sungguh percaya Yesus atau tidak. Dan ini bicara tentang perilaku atau ketundukan kepada Allah. Pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Jika dia memang sungguh-sungguh Kristen, itu akan nampak dari bagaimana dia bersikap, berperilaku di dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi ini tidak bisa dijadikan dasar bahwa perbuatan baik punya andil di dalam keselamatan. Iman plus perbuatan baik. Tidak boleh demikian, karena akan bertentangan langsung dengan ayat yang ke-15 di pasal yang sama. Yang dibicarakan di sini adalah orang Kristen KTP, atau orang Kristen tidak sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Dan ini ditujukan bagi nabi-nabi palsu, orang Kristen palsu, yang kemudian masuk di dalam gereja dan mengaku sebagai Kristen. Jadi mereka pada hakikatnya belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan karena itulah yang menyebabkan Yesus tidak mengenal mereka dan bahkan mengenyahkan mereka.
Jadi ini latar belakang daripada teksnya. Yang keempat, si komikus kemudian berkata begini, dalam Islam setelah dekat hari kiamat, Yesus akan turun ke bumi untuk meluruskan. Catat, Yesus turun ke bumi untuk meluruskan agama Kristen yang selama ini salah faham karena telah menuhankan Yesus. Salah faham orang Kristen ya. Dalam pandangan Kristen, Yesus itu turun ke bumi untuk menyelamatkan umatnya. Logika ya, ngapain bumi dibikin kiamat kalau manusianya diselamatin juga? Yang namanya kiamat itu akhir dari kehidupan. Tidak ada satupun manusia yang selamat dari muka bumi. Jangankan manusia, malaikat dan hewan pun. Semua akan mati dan akan dibangkitkan lagi di alam mahsyar. Di sanalah kamu akan hidup kekal, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali amal ibadahmu. Tanggapan saya. Pertama, kedatangan Yesus kali kedua itu bukan untuk menyelamatkan semua orang yang mengaku Kristen. Itu teori dari mana? Tidak pernah ada ajaran Alkitab. Setiap orang yang mengaku Kristen, beragama Kristen, KTP-nya Kristen, oh kamu nanti pada waktu Yesus datang kali kedua, kamu akan diselamatkan. Tidak. Yesus datang kali kedua bukan untuk menyelamatkan semua orang yang mengaku Kristen. Tidak. Dia datang sebagai hakim bagi semua orang, baik yang Kristen maupun yang mengaku Kristen, maupun yang non-Kristen, siapapun dia, agama apapun dia. Walaupun ada orang yang aktif ke gereja, tetapi jika dia tidak sungguh-sungguh beriman, ya kan, pada Yesus, maka dia bukan orang Kristen sejati dan Yesus tidak berkewajiban menyelamatkan dia. Yesus tidak berkewajiban menyelamatkan orang-orang semacam demikian. Kedua, jika Islam meyakini bahwa di akhir zaman Yesus akan turun ke bumi, dan bahkan beberapa waktu lalu saya berbincang dengan dua orang Muslim, mereka meyakini nanti akan datang Isa yang mereka identikan dengan Yesus, walaupun saya tidak percaya Yesus itu identik dengan Isa. Tapi anggaplah demikian, kita mengikuti alur pikir mereka. Jadi Isa itu akan datang, Yesus akan datang sebagai Imam Mahdi, sebagai hakim yang adil yang akan mengalahkan apa yang mereka sebut sebagai Dajjal, pembinasa atau penguasa dunia saat ini. Mungkin dalam Alkitab kita menyebutnya sebagai Antikristus, Antichrist. Teman-teman Muslim coba berpikir ya. Coba berpikir sedikit dan bertanya dalam diri saudara sendiri. Sebetulnya siapakah Yesus itu? Siapa Yesus itu? Mengapa harus Yesus yang datang ke dunia untuk melawan penjahat kelas kakap itu, si Dajjal itu, Antikris itu? Mengapa bukan orang lain? Misalnya Nabi Daud. Islam kan percaya juga dengan Nabi Daud. Dia seorang panglima perang yang hebat, jago berperang, gagah perkasa, dan selalu memperoleh kemenangan dalam setiap peperangan-peperangan dia. Ya kan? Mengapa Tuhan tidak menggunakan Daud saja yang jago perang itu menghancurkan si Dajjal itu? Atau bagaimana dengan Muhammad sendiri? Mengapa Tuhan tidak menggunakan Muhammad untuk sebagai Imam Mahdi itu, menghancurkan si Dajjal itu? Mengapa harus menggunakan Yesus? Ya kan? Mengapa Yesus memiliki kuasa yang sedemikian besarnya, bahkan untuk menghakimi dunia? Dia adalah hakim yang adil bagi dunia ini. Ingat ya, penghakiman itu adalah eksklusif perbuatan Allah. Manusia biasa tidak bisa menghakimi manusia yang lain. Mengapa? Karena dia yang menciptakan dunia dan segala isinya ini, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Maka dia yang berhak menghakimi segala sesuatu itu, segala ciptaannya itu. Kedua, sang hakim haruslah seorang yang maha adil dan maha kuasa. Yang maha adil. Kenapa? Karena dia akan menghakimi seluruh dunia. Ada berapa manusia di dunia? Berapa miliar orang di dunia ini? Kalau dia hanya seorang manusia biasa atau nabi biasa, dia tidak akan menghakimi sebegitu banyaknya manusia di dunia ini. Dia harus seorang yang maha adil, sehingga dia bisa menentukan si A ini begini, si B begini, kadarnya perbuatannya seperti ini, kesalahannya seperti ini, dan sebagainya, kejahatannya begini. Dia harus seorang yang maha adil, sehingga bisa menimbang sesuatu dengan adil. Yang kedua, selanjutnya dia juga harus seorang yang maha kuasa, sehingga dia bisa membinasakan si Dajjal itu. Ini yang perlu teman-teman Muslim pikirkan. Kalau demikian, Yesus memiliki kuasa yang sebegitu hebatnya, dia juga sebagai hakim yang adil, maka dia harus maha adil dan maha kuasa. Kalau demikian, siapakah Yesus itu yang nanti akan turun sebagai Imam Mahdi itu? Coba kita berpikir secara benar sedikit. Coba kita menggunakan logika kita sedikit ya, untuk memahami hal ini. Jadi kalau dia adalah hakim yang adil dan juga membinasakan si Dajjal itu,
berarti dia adalah Allah itu sendiri. Kalau memang tadi dikatakan bahwa tujuannya untuk meluruskan kesalahpahaman umat Kristen, jadi Yesus datang untuk meluruskan kesalahpahaman orang Kristen, karena orang Kristen sudah mengatakan Yesus adalah Tuhan, padahal sebetulnya tidak. Lalu Yesus turun ke dunia meluruskan kesalahpahaman itu tentunya tidak benar, karena teks yang digunakan oleh polemikus Muslim tadi, si komikus tadi itu, dia kan menggunakan Matius 7 ayat 21-23. Dan itu sama sekali tidak bicara tentang orang yang Kristen asli, yang kemudian salah memahami diri Yesus, sama sekali tidak. Jadi tadinya Yesus bukan Tuhan, lalu kemudian diangkat menjadi Tuhan oleh mereka, dan seperti biasanya itu disampaikan oleh para mu'alaf seperti Irene Handono, Ustadz Moko Gintar dan sebagainya. Tapi tidak demikian, karena tadi saya sudah menunjukkan bahwa ini adalah sebuah tafsiran yang keliru karena melawan konteks. Alkitab secara tegas mencatat Yesus adalah Tuhan dan itu tidak membutuhkan pengesahan manusia. Alkitab adalah Tuhan, tidak butuh legalitas, dilegalisasi oleh manusia, oleh si Irene Handono, Ustadz almarhum Moko Gintar dan sebagainya. Tidak membutuhkan legalisasi. Yesus adalah Tuhan karena dia memang sudah adalah Tuhan sejak kekekalan. Ya, kita bisa melihat dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 8:58 dan sebagainya. Dan bahkan Yesus sendiri menyatakan bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Di dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Bahkan pada akhir zaman nanti, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 10-11. Jadi Matius 7 tidak boleh dimengerti bahwa di sana Yesus menolak dirinya, dinyatakan sebagai Tuhan, ya kan? Karena ayatnya mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tapi mereka melakukan kehendak Bapa. Itu bukan dalam pengertian Yesus sedang menolak untuk orang-orang memanggil dia Tuhan. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Karena itu akan menabrak konteks, dan yang kedua akan menabrak semua teks-teks yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Misalnya Yohanes pasal 13 ayat 13, lalu Filipi 2 ayat 10-11 yang sudah saya katakan tadi. Nah, tadi si penyerang mengaitkan ini dengan kedatangan Yesus kali kedua, di mana ada kebangkitan dan kehidupan yang kekal lewat amal ibadah, katanya. Lewat amal ibadah menurut Matius pasal 7 ini. Nah, untuk menjawab hal ini, saya tetap akan konsisten dengan teks yang diangkat sendiri dalam Matius pasal 7 itu. Seperti yang saya katakan tadi, ayat ini bicara tentang orang-orang yang hanya ngaku Kristen, tetapi sesungguhnya tidak mempunyai iman yang benar kepada Yesus. Dan sekali lagi, di mana kita bisa tahu itu terlihat dari pada perilaku mereka yang melawan kehendak Allah. Mereka inilah yang kemudian ditolak oleh Yesus, yang tidak dapat masuk ke dalam surga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah Anda yang menyerang iman Kristen ini sudah percaya Yesus atau tidak? Ingat ya, kamu harus konsisten dengan ayat yang kamu angkat sendiri. Ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus berakibat fatal. Teksnya jelas mencatat, Yesus akan mengenyahkan orang-orang yang semacam demikian. Ayat 23, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya. Maka silakan kamu cepat-cepat percaya. Kalau tidak, teks yang kamu angkat sendiri ini akan menghakimi engkau. Engkau akan dienyahkan oleh Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya adalah tafsiran komikus Muslims itu terhadap Matius 7 ayat 21-23 itu salah total. Yesus sama sekali tidak menolak dirinya disebut atau dipanggil sebagai Tuhan atau sebagai Allah, tetapi di sana Yesus sedang menghardik orang-orang yang mengaku Kristen dan terlihat melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus itu, dan buktinya di mana? Itu nampak, itu terlihat di dalam perilaku mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Itulah latar belakang yang dimaksudkan oleh teks tersebut.